Abang painge sing matenya jebulone. Meksa ing wengi. Istriku selalu terlihat berbeda setiap kali aku pulang kerja. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat, dan matanya seperti baru saja kehilangan cahaya. Awalnya kupikir ia hanya kelelahan mengurus rumah, tapi ada sesuatu yang aneh dari cara ia tersenyum kepadaku. Senyum yang seolah dipaksakan, sementara di baliknya ada rahasia gelap yang tak pernah berani ia ucapkan. Malam-malam berikutnya, aku mulai memperhatikan perubahan pada tubuhnya. Kulitnya semakin bersinar, seolah habis diselimuti peluh gairah, padahal aku tahu kami tidak berhubungan seminggu lebih. Bau asing menempel pada ranjang kami, aroma tajam yang mirip tanah basah bercampur dengan keringat binatang. Setiap kali aku menempelkan wajahku di bantal, bulu kuduku berdiri. Sampai akhirnya aku sengaja pura-pura berangkat kerja lebih awal, tapi diam-diam kembali sebelum matahari terbit. Dari celah pintu kamar, aku mendengar suara yang tidak mungkin kulupakan. Suara napas berat, dalam, seperti raungan makhluk hutan yang lapar. Diikuti desahan istriku yang bercampur tangis nikmat. Jantungku hampir pecah ketika aku melihat sosok besar, hitam berbulu, tubuhnya mengguncang ranjang kami. Itu genderuwo. Tangannya yang besar mencengkeram erat tubuh istriku, sementara istriku meronta, tapi bukan untuk menolak, melainkan menikmati. Aku hampir masuk, hampir membunuh makhluk itu, tapi sesuatu menahanku. Mataku terpaku pada ekspresi istriku. Matanya setengah terpejam, wajahnya basah oleh peluh, bibirnya menggigit lidah, dan aku tahu ia merasakan kenikmatan yang jauh lebih dahsyat daripada saat bersamaku. Genderuwo itu mendesis, membisikkan sesuatu di telinganya, dan istriku mengangguk pasrah, menyerahkan dirinya sepenuhnya. Hari-hari berikutnya aku sengaja benar-benar berangkat kerja, tapi pikiranku hancur. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, aku bisa merasakan kehadiran makhluk itu menunggu, seakan hanya menanti pintu tertutup untuk kembali meniduri istriku. Aku tak lagi berani menatap istriku lama-lama, takut melihat bekas cakaran di pahanya, atau gigitan samar di lehernya. Namun semakin lama, semakin jelas aku melihat sesuatu yang tak masuk akal. Perut istriku perlahan membesar, meski belum waktunya ia hamil lagi. Dan setiap malam ketika ia tidur, aku mendengar suara lain di perutnya, bukan detak jantung bayi, melainkan raungan kecil yang menyerupai tawa makhluk hutan. Di saat itu aku sadar, pengkhianatan istriku bukan semata karena nafsu. Ia telah menjadi rahim bagi keturunan makhluk itu. Dan plot twist paling mengerikan muncul ketika suatu malam istriku menatapku dengan mata merah bercahaya, sambil berbisik lirih, "Kau tetap suamiku, tapi mulai sekarang, kau juga ayah dari anak genderuwo." Sejak malam itu, aku tak bisa tidur dengan tenang. Kata-kata istriku terus menghantui pikiranku, "Kau juga ayah dari anak genderuwo." Aku mencoba menyangkal, menepis semua itu sebagai mimpi buruk, tapi setiap kali aku menatap istriku, tubuhku bergetar. Ia kini bukan lagi wanita yang sama. Setiap gerakannya membawa aura asing, sensual sekaligus mengerikan. Pagi itu, ketika aku hendak berangkat kerja, istriku mendekat dengan langkah lambat. Tangannya yang halus tiba-tiba terasa dingin ketika menyentuh pipiku. Ia menatapku dengan tatapan sayu namun penuh rahasia. "Pergilah," dia menunggu, katanya lirih, seakan suaranya bukan hanya miliknya, melainkan ada gema lain yang ikut bicara bersamanya. Aku berangkat kerja dengan hati remuk. Tapi separuh diriku ingin tahu, apa benar setiap kali aku pergi, makhluk itu datang. Maka hari itu aku kembali pulang diam-diam, menyelinap melalui jendela dapur. Dari lorong gelap, aku mendengar ranjang kami berderit keras, suara desahan istriku mengalir bersama raungan rendah makhluk itu. Aku mengintip. Tubuh besar penuh bulu hitam menindih istriku yang telanjang, keringat membasahi seluruh tubuh mereka. Istriku merangkul erat makhluk itu, menggeliat di bawah tubuhnya dengan pasrah bercampur kenikmatan. Tangannya mencakar punggung lebar genderuwo itu, sementara bibirnya terisak manja. Tubuhku gemetar, antara marah, takut,
dan nafsu aneh yang ikut terbakar. Aku ingin masuk, ingin menghentikan semua itu, tapi justru mataku tak bisa lepas dari pemandangan di hadapanku. Suara erangan mereka menusuk telingaku, membuatku merasa seperti pengintip di rumahku sendiri. Tiba-tiba genderuwo itu berhenti. Kepalanya menoleh ke arah pintu, matanya merah menyala seakan tahu aku sedang melihat. Senyumnya mengerikan, penuh gigi besar yang berlumuran liur. Ia menatapku lama, lalu membisikkan sesuatu di telinga istriku. Dan yang lebih mengejutkan, istriku menoleh ke arahku. Matanya tak lagi sama. Cahaya merah redup menyala di sana. Bibirnya melengkung dengan senyum sensual yang tak pernah ia berikan padaku sebelumnya. "Mas, kenapa hanya melihat?" bisiknya. "Bukankah kau ingin juga merasakan?" Aku mundur beberapa langkah, tapi kaki terasa lemas. Suasana kamar menjadi pengap, bau tanah basah bercampur anyir memenuhi hidungku. Genderuwo itu bangkit perlahan, tubuhnya menjulang hampir menyentuh langit-langit rumah, dan ia berdiri di samping istriku. Tangannya yang besar masih menempel di tubuh istriku, sementara istriku duduk di ranjang dengan tubuh telanjang berkilat oleh keringat, memanggilku dengan jari lentiknya. Aku terpaku. Di satu sisi aku ingin lari, di sisi lain tubuhku justru merespons panggilan itu dengan cara yang tak bisa kupercaya. Dan di sanalah aku sadar, plot twist terbesarnya bukan hanya istriku yang dipakai genderuwo, tapi makhluk itu ingin menyeretku juga, menjadikan kami bertiga terikat dalam satu rahasia gelap yang tak bisa diputuskan. Aku berdiri kaku di ambang pintu kamar, napasku tercekat, tubuh gemetar menatap pemandangan tak masuk akal itu. Genderuwo besar dengan bulu hitam lebat menatapku lurus, matanya merah menyala. Sementara istriku duduk telanjang di ranjang, tubuhnya masih berkilat oleh keringat bercampur nafsu. Aku tak bisa berpaling, seakan mataku dipaku oleh pemandangan itu, terjebak antara ketakutan dan gairah terlarang. Istriku tersenyum dengan bibir yang masih basah, senyum yang bukan senyum manusia biasa. "Mas, kenapa hanya diam? Kau juga ingin, kan?" Suaranya lirih tapi menusuk, membuat jantungku berdegup makin keras. Aku menelan ludah, ingin berkata tidak, tapi lidahku keluh, seakan dikunci oleh aura gaib. Genderuwo itu tertawa rendah, suaranya bergema seperti guntur dalam gua, membuat dinding kamar bergetar. "Dia sudah jadi milikku," katanya, suaranya dalam dan menakutkan. "Tapi kau juga harus ikut." Istriku meraih selimut, tapi bukan untuk menutupi tubuhnya, melainkan merentangkannya, mengundangku masuk. "Jangan takut, Mas, kita bertiga sekarang satu," bisiknya sambil menggigit bibir sensualnya. Lututku lemas, aku hampir jatuh. Aku mundur, tapi entah kenapa kakiku justru melangkah maju, seperti ada tali gaib yang menarikku. Genderuwo itu duduk di sisi ranjang, tangannya yang besar masih memegang pinggang istriku. Nafas istriku terengah, matanya tak pernah lepas menatapku. "Mas, aku ingin kau lihat bagaimana aku dimiliki olehnya," katanya tanpa malu. Tubuhku panas, darahku berdesir, dan rasa marahku bercampur dengan hasrat yang sulit kutahan. Ranjang berderit lagi ketika makhluk itu mendorong tubuh istriku telentang. Kulit putih istriku kontras dengan bulu hitam makhluk itu, pemandangan yang membuat otakku hampir meledak. Istriku merintih, kepalanya menengadah, suaranya menggema di kamar. Aku mengepalkan tangan, ingin menutup mata, tapi jari-jariku tak mau bergerak. Genderuwo itu menoleh padaku lagi, senyum mengerikan terbentuk di wajah lebarnya. "Lihatlah, dan jangan berpaling," katanya. Aku hanya bisa berdiri membeku. Istriku mengerang keras, tubuhnya berguncang, tangannya mencakar sprei. Suara itu menusuk ke dalam kepalaku, membuat tubuhku bergetar. Aku sadar, bukan hanya mataku yang dipaksa melihat, tapi juga tubuhku yang dipaksa merasakan. Setiap erangan istriku, setiap desahan itu, seperti langsung meremas jantungku. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya desahan pelan. Genderuwo itu menatapku sambil tertawa rendah, seolah menikmati penderitaanku. "Kau tak bisa lepas, manusia,"
Dia kini milik kita berdua, bisiknya. Istriku meraih tangannya ke arahku. Mas, jangan berdiri di sana. Duduklah. Rasakan juga, aku menolak, menggeleng, tapi tubuhku melangkah sendiri, seakan ada energi yang mendorongku. Kini aku berdiri di samping ranjang, melihat istriku dalam keadaan paling terbuka. Matanya berbinar merah samar, penuh gairah yang tak manusiawi. Tangannya meraih pinggangku, menarikku lebih dekat. Aku terhuyung, lalu tiba-tiba duduk di tepi ranjang. Genderuwo itu tak menghentikan gerakannya, tapi matanya tetap menatapku. Kau lihat betapa dia menikmatinya? Kau lihat betapa dia butuh ini? Istriku menjerit kecil, jeritan kenikmatan yang membuat telingaku panas. Tangannya menelusuri pahaku, mendekat ke pusat tubuhku. Aku terguncang, ingin lari, tapi rasa asing menahanku. Aku seperti dikurung dalam lingkaran setan yang memaksa aku ikut terjerat. Genderuwo itu mengeluarkan suara berat, dan aku melihat bagaimana istriku benar-benar pasrah. Wajahnya berkeringat, bibirnya terbuka, tubuhnya bergetar. Aku ingin menutup telinga, tapi suaranya sudah menembus batin. Mas, jangan pergi, aku butuh kau di sini, katanya. Aku menunduk, mencoba menghindar dari pandangan matanya. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku terjebak. Genderuwo itu menjulurkan tangannya padaku. Tangannya besar, berbulu, dengan kuku panjang tajam. Tapi anehnya, saat tangannya menyentuh bahuku, aku tak merasa sakit. Justru tubuhku terasa panas, aliran darahku makin deras. Aku tersentak, tapi tak bisa melepaskan diri. Istriku meraih tanganku, menempelkannya pada tubuhnya sendiri. Mas, kau juga milikku. Jangan tinggalkan aku sendirian dengan dia. Kata-kata itu menusuk, membuatku makin bingung. Bukankah ia sendiri yang menyerahkan dirinya? Bukankah ia yang merelakan tubuhnya untuk makhluk itu? Ranjang terus berderit, suara tubuh mereka berpadu seperti musik neraka. Aku menutup mata, tapi tetap bisa mendengar semuanya. Bahkan, dengan mata terpejam, imajinasiku justru lebih liar. Aku bisa merasakan setiap getaran ranjang, setiap hembusan nafas panas istriku. Aku membuka mata lagi, dan tatapan genderuwo itu menembus hatiku. Sekarang kau sudah menjadi bagian, katanya. Aku tak mengerti maksudnya. Tapi tiba-tiba, tubuhku terasa ringan, seakan ada sesuatu yang keluar dari dalam diriku. Istriku menatapku dengan senyum aneh, senyum yang penuh cinta tapi juga penuh kutukan. Mas, mulai sekarang, kau tidak hanya suamiku. Kau juga bagian dari dia. Aku terperanjat, ingin bertanya apa maksudnya. Tapi sebelum sempat bicara, genderuwo itu mengaum keras. Suaranya mengguncang kaca jendela, membuat lampu berkelap-kelip. Istriku menjerit panjang, tubuhnya melengkung, dan aku tahu sesuatu baru saja berubah. Aku meraih bahunya, tapi matanya kini benar-benar menyala merah. Senyum itu, senyum yang membuat bulu kuduku berdiri, justru menatapku penuh gairah. Genderuwo itu menepuk dadaku dengan tangannya yang besar. Mulai hari ini, kau tak bisa lagi pergi. Kalian berdua milikku. Aku terdiam, keringat membasahi tubuhku. Di luar kamar, suara angin malam meraung seperti ribuan setan ikut bersorak. Aku merasa rumahku bukan lagi rumah. Dindingnya seperti menyusut, udara penuh bau anyir dan darah. Istriku bangkit dari ranjang, berjalan ke arahku, masih telanjang. Tubuhnya indah, tapi matanya penuh aura iblis. Ia memelukku erat, bibirnya mencium leherku. Aku gemetar, antara nikmat dan ngeri. Mas, sekarang kita satu, bisiknya. Aku ingin menolak, tapi tubuhku malah membalas pelukannya. Genderuwo itu menertawakan kami. Malam itu, aku tak lagi menjadi diriku yang dulu. Aku terjebak dalam ikatan terlarang, ikatan ranjang dengan makhluk gaib. Aku merasakan sesuatu dalam tubuhku berubah. Nafasku lebih berat, pikiranku lebih liar. Istriku menatapku dengan mata yang penuh nafsu dan misteri. Mas, kau akan terbiasa,
katanya lembut. Aku hanya bisa terdiam, tubuhku kini dipenuhi hawa asing. Genderuwo itu duduk kembali, menatap kami seperti pemilik menatap dua budaknya. Aku merasa dipermainkan, tapi tak punya kuasa melawan. Dan sejak malam itu, hidupku tak pernah sama lagi. Sejak pagi buta aku berangkat kerja dengan hati berat, ada rasa tak nyaman setiap meninggalkan rumah. Pandangan istriku yang lembut selalu menjadi penghiburan terakhir sebelum aku menutup pintu, tapi ada sesuatu yang berbeda pada senyumnya belakangan ini. Senyum itu terlalu manis, terlalu penuh gairah, seolah menyembunyikan rahasia yang tak ingin dibuka. Aku mencoba menepis rasa curiga, meyakinkan diri bahwa ini hanya permainan pikiranku saja. Namun setiap malam saat pulang, tubuh istriku selalu terlihat lemas, matanya sayu, bibirnya basah seakan habis melewati sesuatu yang melelahkan sekaligus nikmat. Awalnya aku menduga ia hanya sibuk mengurus rumah atau terlalu lelah. Tapi aku mulai menemukan tanda-tanda aneh. Spray di kamar selalu kusut, aroma asing menyeruak samar-samar, campuran bau tanah basah dan keringat menyengat yang tak pernah aku kenal. Di kamar mandi, ada bekas lumpur mengalir di lantai, padahal aku tahu istriku tak pernah menginjak tanah di halaman belakang. Malam itu aku tak bisa tidur, hanya bisa memeluk punggungnya erat sambil bertanya dalam hati, siapa yang menyentuh istriku saat aku tak ada? Hari berikutnya aku memutuskan pura-pura berangkat kerja, padahal aku kembali lagi dan bersembunyi di gudang belakang. Jantungku berdebar kencang, keringat dingin mengalir meski udara begitu pengap. Dari celah pintu aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Sesosok hitam besar, bertubuh kekar dengan bulu lebat, masuk ke rumahku dengan langkah berat. Nafasnya kasar, matanya merah menyala, dan tangannya yang besar meraih pinggang istriku yang hanya mengenakan daster tipis. Aku terpaku, tak sanggup bergerak, tubuhku gemetar menyaksikan istriku menyerahkan diri tanpa perlawanan. Suara erangan memenuhi ruangan, suara berat makhluk itu bercampur dengan desah istriku yang tak asing namun lebih liar dari biasanya. Aku merasakan perih di dada, seperti pisau menancap dalam. Tapi di saat yang sama, ada dorongan aneh dalam diriku, dorongan gelap yang tak ingin aku akui. Pemandangan itu begitu tabu, begitu menjijikkan, tapi juga anehnya memunculkan gairah. Aku benci pada diriku sendiri, tapi mataku tak bisa berpaling. Aku hanya bisa terdiam, menyaksikan bagaimana istriku diperlakukan dengan buas, tubuhnya diguncang dengan kekuatan yang tak mungkin dimiliki manusia. Ketika semua selesai, makhluk itu menghilang dalam kegelapan, meninggalkan bau amis yang menempel di udara. Istriku tergeletak di ranjang, wajahnya basah oleh keringat, bibirnya tersenyum samar seakan mabuk kepuasan. Aku baru keluar dari persembunyian ketika ia sudah tertidur pulas, tubuhnya masih bergetar halus. Malam itu aku menangis diam-diam, air mataku bercampur dengan rasa marah, cemburu, dan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Keesokan harinya, istriku kembali bersikap biasa, seolah tak ada yang terjadi. Tapi aku melihat sorot matanya berbeda, ada rahasia yang sengaja ia simpan rapat-rapat. Aku mencoba bertanya, namun bibirnya hanya tersenyum dan menempelkan jari ke bibirku, menyuruhku diam. "Jangan tanyakan apa-apa," katanya dengan lirih, "ini semua demi kita." Kata-kata itu membuatku semakin tenggelam dalam ketakutan sekaligus kebingungan. Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan gaib. Ada kekuatan yang bermain di balik semua ini, sesuatu yang mengikat istriku pada makhluk itu. Malam-malam berikutnya aku tak lagi bersembunyi, aku hanya bisa pergi kerja dengan hati hancur, meninggalkan rumah yang kini lebih mirip sarang rahasia. Dan yang paling menakutkan adalah, jauh di dalam diriku, aku mulai tak hanya takut atau cemburu. Aku mulai ingin tahu rasanya ikut masuk dalam kegelapan itu. Plot twist pun mulai terbentuk dalam pikiranku. Bagaimana jika istriku bukanlah korban? Bagaimana jika dialah yang memanggil genderuwo itu? Dan yang paling menyeramkan, bagaimana jika sebenarnya aku sendiri adalah bagian dari perjanjian gelap itu? Aku hanya terlalu buta untuk menyadarinya?
Aku semakin merasa ada yang salah setiap kali aku pulang larut malam. Rumah selalu berantakan, bau kemenyan menyengat dari kamar, dan tubuh istriku seolah masih hangat dengan sesuatu yang asing. Rambutnya sering kusut, bibirnya pecah-pecah seperti habis dijilat sesuatu yang kasar, dan kulitnya penuh dengan bekas yang bukan dari tanganku. Aku mencoba menanyakan dengan hati-hati, namun dia hanya menunduk, tersenyum samar, lalu bilang kalau aku terlalu sibuk bekerja sampai lupa memperhatikannya. Kata-katanya menusukku, membuatku merasa bersalah, tapi entah mengapa ada rasa curiga yang tak bisa kupadamkan. Malam berikutnya aku sengaja berpura-pura pergi kerja, padahal sebenarnya aku mengendap pulang lewat pintu belakang. Dari balik jendela kamar aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Tubuh istriku terguncang hebat di ranjang, dan di atasnya ada sosok besar, hitam, berambut lebat dengan mata merah menyala. Nafasnya berat, kasar, dan setiap gerakannya membuat kasur berdecit tak karuan. Genderuwo itu menindihnya dengan brutal, sementara istriku menjerit pelan bukan karena ketakutan, melainkan karena kenikmatan. Aku terdiam kaku, tubuhku gemetar, antara marah, takut, dan terangsang dalam waktu bersamaan. Suara lengguhan istriku seperti sengaja menusuk telingaku, membuatku sadar bahwa ia menikmatinya lebih dari saat bersamaku. Aku ingin berteriak, ingin masuk dan mengusir makhluk itu, tapi kakiku seolah terpaku. Aku hanya bisa menyaksikan, merasakan luka sekaligus birahi yang anehnya ikut tumbuh dalam diriku. Genderuwo itu menggeram, lalu sesaat menoleh ke arah jendela, dan aku yakin matanya menatap lurus kepadaku, seolah tahu aku menyaksikan semuanya. Istriku menutup wajahnya dengan bantal, tapi tubuhnya tetap pasrah pada setiap gerakan makhluk itu. Suasana kamar dipenuhi aroma keringat bercampur bau tanah basah, membuat bulu kuduku merinding. Aku tidak tahan lagi, aku mundur pelan lalu berlari keluar rumah, menahan tangis yang bercampur dengan rasa bersalah. Dalam hatiku bertanya-tanya, apakah istriku telah menyerahkan dirinya pada makhluk itu sebagai bentuk pesugihan? Apakah rumah ini sudah bukan lagi rumahku, melainkan tempat tumbal bagi kesepakatan gelap yang ia buat? Besok paginya, istriku bertingkah seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyiapkan sarapan, menatapku dengan mata yang teduh, dan berkata ia mencintaiku. Tapi aku tahu, di balik senyumnya, ada rahasia busuk yang ia sembunyikan. Dan yang lebih mengerikan, saat aku kembali menatapnya, samar-samar aku melihat bayangan besar hitam berdiri di belakangnya, menaruh tangannya di pundaknya, seolah menandakan bahwa istriku sudah bukan milikku lagi. Sejak malam itu aku tidak pernah lagi bisa memandang istriku dengan cara yang sama. Setiap kali dia tersenyum, aku teringat bagaimana wajahnya yang penuh gairah di bawah tubuh hitam berbulu itu. Aku mencoba mengalihkan pikiran, bekerja lebih keras, tapi justru setiap kali berangkat kerja aku dihantui bayangan bahwa begitu aku pergi, ia kembali dipeluk oleh makhluk itu. Kecurigaan berubah jadi obsesi. Aku mulai meninggalkan kamera kecil tersembunyi di sudut kamar, berharap menemukan jawaban yang bisa membebaskanku dari rasa gila ini. Rekaman pertama membuatku muntah. Sosok genderuwo itu masuk lewat jendela kamar yang tiba-tiba terbuka sendiri. Tubuhnya besar, dengan dada yang naik turun seperti binatang liar yang haus. Istriku tidak terkejut sama sekali. Ia malah menyambutnya, meraih lehernya, lalu membuka pakaiannya sendiri. Aku melihat jelas bagaimana makhluk itu memperlakukan istriku dengan buas, sementara ia menikmati setiap detiknya. Ada tatapan kosong di matanya, seolah ia sudah bukan lagi manusia penuh, melainkan boneka nafsu yang dimiliki oleh dua dunia. Aku menahan amarah, menahan rasa jijik, tapi juga merasakan panas aneh di dadaku. Tubuhku bereaksi tak terduga, seolah aku ikut terjebak dalam ritual hitam itu. Malam-malam berikutnya aku memaksa diriku menonton lagi, dan lagi. Hingga aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Setiap kali genderuwo itu selesai, ia tidak hanya meninggalkan istriku. Ia selalu menoleh ke arah kamera, tersenyum dengan gigi panjang tajam, seakan tahu aku menyaksikan dan sengaja memperlihatkan semua kepadaku.
Suatu malam aku memberanikan diri pura-pura tidur di ruang tamu. Saat waktu tengah malam tiba, aku mendengar suara pintu kamar berderit pelan. Dari celah pintu aku melihat bayangan hitam besar berjalan menuju kamar. Istriku menunggu di ranjang dengan gaun tipis, wajahnya merah, tubuhnya bergetar penuh hasrat. Genderuwo itu masuk, dan sebelum menindihnya, ia menoleh ke arah pintu tempat aku mengintip. Tatapan matanya langsung menusukku, membuat jantungku hampir berhenti. Dia tahu aku ada di sana, dia tahu aku menyaksikan. Yang lebih mengerikan, istriku berbisik lirih sambil menoleh ke arahku, "Jangan hanya melihat, ayo, masuklah." Suaranya lembut, tapi penuh godaan, seperti undangan dari neraka. Saat itu aku sadar, bukan hanya istriku yang telah jatuh dalam jeratan makhluk itu, tapi aku pun perlahan sedang ditarik ke dalam dunia yang sama. Dunia di mana nafsu, dosa, dan kegelapan bersatu, tanpa jalan keluar. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Matahari pagi sudah menembus tirai jendela, tapi tubuhku terasa lemas seperti habis diperas habis-habisan. Istriku masih tertidur di sampingku, wajahnya tampak damai, seolah tak terjadi apa-apa semalam. Namun bekas-bekas di kulitnya, lebam merah, guratan panjang seperti cakaran, membuktikan bahwa semua itu bukan mimpi. Aku duduk termenung di pinggir ranjang, kepalaku penuh pertanyaan. Siapa yang memulai semua ini? Bagaimana bisa istriku rela menyerahkan dirinya pada makhluk itu? Atau jangan-jangan, ia bukan korban, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar? Ketika aku melangkah ke dapur, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku membeku. Di bawah meja makan, terselip sebuah kain hitam penuh dengan simbol aneh, bercampur dengan sisa kemenyan dan darah ayam yang sudah mengering. Seolah-olah ada ritual yang dilakukan di sana. Jantungku berdegup kencang, aku merasa hampir muntah. Suara lembut istriku tiba-tiba terdengar dari belakangku. "Kau menemukannya juga, ya?" katanya sambil tersenyum sama. Aku berbalik, dan tatapan matanya kali ini bukan lagi tatapan seorang istri biasa. Ada sesuatu yang kelam bersemayam di balik bola matanya, seperti bara api yang menyalakan nafsu dan rahasia. "Apa maksud semua ini?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia mendekat, jemarinya menyentuh dadaku, dingin namun menyalakan aliran panas aneh ke seluruh tubuhku. Aku tidak sendirian. Semua ini sudah diatur jauh sebelum kau mengenalku. Genderuwo itu adalah penjaga. Aku membuat perjanjian dengannya bahkan sebelum kau menikahiku. Aku terpaku, mulutku kering. Jadi, sejak awal aku hanya bagian dari permainan ini? Istriku tersenyum, semakin mendekat hingga bibirnya hampir menyentuh telingaku. "Kau pikir kenapa usahamu cepat berkembang setelah menikah denganku? Kenapa rezeki selalu mengalir deras, bahkan ketika orang lain jatuh bangkrut? Itu semua bukan kebetulan, suamiku. Itu adalah buah dari ikatan ini. Dan sekarang, kau sudah menjadi bagian dari perjanjiannya juga." Aku merasa dinding ruangan bergetar pelan, suara tawa berat genderuwo itu menggema entah dari mana. Nafasku tersengal, tubuhku gemetar di antara ketakutan dan hawa panas yang menguasai syarafku. Lalu istriku menatapku dalam-dalam, wajahnya mendadak serius. "Kau punya dua pilihan, ikut tenggelam bersamaku dalam perjanjian ini, atau menjadi korban selanjutnya." Dan saat ia berkata begitu, bayangan hitam besar muncul di belakangnya, menjulang tinggi, mata merahnya menyala tepat ke arahku. Bayangan hitam itu semakin jelas di belakang istriku. Tubuhnya besar, bulu-bulu hitam lebat menutupi hampir seluruh badannya, hanya matanya yang merah menyala seperti bara. Nafasnya berat, menggeram, memenuhi seluruh ruangan dengan hawa panas bercampur bau anyir darah. Istriku tidak tampak ketakutan, justru terlihat pasrah sekaligus penuh gairah. Ia menoleh sebentar ke arahku, lalu kembali menatap makhluk itu dengan senyum sama. "Malam ini waktunya. Dia sudah siap menerima perjanjiannya," katanya pelan, seolah-olah yang ia maksud adalah aku. Aku melangkah mundur,
tapi telapak kakiku seperti menempel di lantai. Nafasku semakin pendek, jantungku berdegup keras sampai telingaku berdenging. Apa maksudmu? Aku tidak pernah membuat perjanjian dengan makhluk ini, teriakku gemetar. Istriku mendekat, jarak wajahnya hanya sejengkal dariku. Kau menikahiku, artinya kau ikut masuk ke dalam ikatan itu. Sejak malam pertama, darahmu, nafsumu, jiwamu, semuanya sudah jadi bagian dari perjanjian. Aku hampir ambruk. Ingatanku terlempar ke malam pengantin dulu. Ketika aku begitu haus dan tak kuasa menahan diri, istriku tampak begitu berbeda, penuh hasrat liar yang tak pernah kurasakan dari perempuan manapun. Ternyata saat itu, bukan hanya kami berdua, ada sesuatu yang ikut masuk di antara tubuh kami. Tawa berat genderuwo itu bergema, membuat lampu bergoyang. Ia merunduk, mendekati kami, suaranya serak namun jelas. Sekarang, waktunya tumbal nyata. Rezeki yang kalian nikmati harus dibayar. Dan kau, ia menunjukku dengan cakar besarnya, harus memilih siapa yang dikorbankan. Aku terdiam, tubuhku kaku, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Kalau bukan kau, bisik istriku di telingaku, nadanya sensual tapi menusuk, maka orang terdekatmu yang lain. Bisa ibumu, bisa adikmu, atau bahkan anak kita nanti. Darahku berhenti mengalir. Aku menatap istriku dengan campuran marah, takut, dan kecewa. Kau gila. Kau tega melakukan semua ini. Ia hanya tersenyum tipis, matanya penuh bara. Aku tidak gila, aku hanya memilih jalan yang memberiku segalanya. Kau juga sudah menikmatinya, kan? Kekayaan, gairah, hidup yang lebih dari orang lain. Sekarang tinggal bayarannya. Genderuwo itu semakin mendekat, tangannya terulur ke arahku, kukunya tajam berkilat di bawah cahaya lampu yang redup. Dan pada detik itu, aku tahu, aku tidak bisa lari. Aku berusaha mundur, tapi punggungku sudah menempel ke dinding. Nafasku tersengal, mataku tak lepas dari tangan besar penuh bulu itu yang hampir menyentuh dadaku. Istriku berdiri di samping makhluk itu, wajahnya bersinar oleh cahaya remang lampu, senyum yang dulu ku kenal manis kini tampak mengerikan. Pilih, suara genderuwo itu bergema berat, mengguncang ruangan. Dirimu, atau seseorang yang kau cintai. Aku menggigit bibirku, darah terasa asin di lidah. Pikiranku kalut. Bagaimana bisa aku memilih? Bagaimana aku tega menukar nyawaku dengan keluarga? Tapi bagaimana juga aku bisa menyerahkan diriku pada makhluk keji ini? Tiba-tiba istriku meraih tanganku. Jemarinya dingin, namun genggamannya erat. Kau sudah terlalu jauh untuk mundur. Tumbal itu sebenarnya sudah ditentukan sejak awal, katanya lirih, seakan menyampaikan rahasia. Aku menoleh cepat, menatap matanya. Apa maksudmu? Senyumnya melebar, wajahnya mendekat begitu dekat hingga aku bisa mencium aroma tubuhnya yang bercampur bau anyir. Bukan kau yang akan jadi korban. Bukan keluargamu juga. Tapi, sesuatu yang lebih berharga. Aku semakin bingung. Apa itu? Genderuwo itu tertawa, suaranya memekakkan telinga. Keturunannya, anak yang lahir dari rahimmu. Itulah tumbal yang sejak awal telah dijanjikan. Tubuhku seketika lunglai, darahku seperti berhenti mengalir. Aku menatap perut istriku tanpa sadar. Ia menepuknya pelan, matanya bersinar penuh kenikmatan gelap. Ya, aku sedang mengandung. Dan anak ini bukan sepenuhnya milikmu. Aku hampir muntah mendengar kata-kata itu. Tanganku gemetar, aku berusaha menolak kenyataan, tapi di dalam hati aku tahu semua kepingan misteri itu kini menyatu. Malam-malam penuh gairah, tatapan aneh istriku, rasa lelah dan tubuhku yang sering dingin tiap bangun pagi, semuanya mengarah ke satu hal. Aku telah dibohongi. Aku hanya pion dalam permainan pesugihan busuk ini. Genderuwo itu menggeram puas, lalu menunduk, lidahnya panjang menjilat bahu istriku yang gemetar penuh kenikmatan. Anak itu akan lahir membawa darahku. Dan hidupmu
akan terus terikat selamanya. Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhku terpaku, seolah ada rantai tak kasat mata yang membelenggu. Dalam hati aku menjerit, apakah aku harus membiarkan anakku menjadi tumbal kegelapan ini?